Tenang, tenang. Toko saya itu tadi, toko saya tiba-tiba ada banyak toko saya. Bingung kan? Bukan salah saya ya. Jadi pertanyaan, silahkan mau bertanya apa saja tentang online marketing atau tentang aplikasi, tentang apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Krisma Wibowo di channel YouTube Krisma Wibowo dan IGTV-nya Krisma Wibowo. Iya, saya mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman yang saya temui ketika Google Indonesia live stream. Karena keterbatasan waktu, makanya saya buat sebuah link di mana kalau teman-teman ingin bertanya kepada saya, jadi saya bisa menjawab melalui YouTube channel saya. Ya, kali ini oh ya, jika teman-teman mau ada pertanyaan juga, silakan ke krismawibowo.com boleh tanya ya. Sekali lagi, krismawibowo.com boleh tanya. Atau jika teman-teman suka dengan penjelasan dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, dalam video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman ya. Ada dari siapa di sini? Ini pertama kali yang akan bertanya dari Pak Bambang Triwicaksono. Nih, Mas Krisma, kenapa surat Google My Businessku nggak kekirim-kirim ya? Oke, Pak Bambang, mungkin surat Google Businessnya nggak kekirim-kirim, mungkin alamatnya kurang jelas, ataupun mungkin selisipan di jalan ya, seperti pada saat orang mengirim tapi tidak ada orang di tempat. Tips yang paling gampang adalah pastikan alamat yang taruh di situ adalah alamat pertama adalah alamat usahanya. Kedua, mungkin Pak Bambang coba dulu, Pak Bambang Tri coba dulu untuk mengirimkan atau coba beli sebuah barang di marketplace, terus kemudian menggunakan alamat tersebut. Jika barang dari marketplace juga Bapak terima, artinya alamat itu bisa dicari oleh si kurir. Nah, karena yang ngirim juga sama-sama kurir juga sih Pak Bambang, jadi coba ngetesnya itu. Kedua, jika masih belum bisa juga, coba pakai bit.ly /GMB pin. Coba di bit.ly /GMB pin. Seperti apa itu? Yuk kita coba dulu ya. Yuk kita coba buka dulu. Nih pakai ponsel langsung ya Pak. Nih, jadi langsung bit.ly. Yuk coba ya. Kita coba bit.ly G-nya besar, B-nya besar, M-nya besar, B-nya besar, plus pin. Nah, di situ Pak Bambang silakan aja isi aja di situ pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Bagaimana, bantuan apa yang Anda butuhkan? Mungkin Pak Bambang bilang aja surat saya belum terima, kenapa? Tapi sebaiknya tadi tips yang pertama dulu dilakukan. Coba beli sebuah barang di marketplace dan dikirim ke alamat usaha Pak Bambang tadi. Kalau nyampe berarti ada sesuatu yang salah ya. Pastikan alamat yang di marketplace, pengiriman barang yang di marketplace dengan alamat yang akan ditaruh di Google Business itu sama ya Pak Bambang. Oke, terus habis itu jika itu masih belum juga, yang di barang di marketplace nyampe tapi yang Google Business yang nggak nyampe, tinggal kesini nih ya. Tolong diisi aja, konfirmasi masalah, opsi kontak, dan segala macam. Ya, itu memang di sini disediakan khusus untuk Pak Bambang dan teman-teman yang mengalami kendala di bagaimana surat-suratnya nggak nyampe-nyampe ya. Silahkan ya Pak Bambang, dicoba saja. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan kedua datang dari Mbak Tris Kardiantoro. Saya ingin bisa lebih cepat konversi. Wah, bisa lebih cepat konversi melalui Google Businessku untuk produk-produk yang saya jual. Yang pasti online marketing itu bukan sulap, bukan sihir ya. Jadi nggak bisa cepat-cepat, tapi adalah suatu pekerjaan atau sistematika yang konsisten ya Mbak Tris. Jadi jika mau lebih cepat harus pakai iklan. Nah, kalau mau yang lambat atau belum ada modal untuk beriklan,
ya pakai yang organik, ya harus konsisten. Terserah Mbak Tris punya nggak budget untuk beriklan. Kalau ngomongnya pingin lebih cepat ya. Just info, awalnya saya sudah jual beberapa produk herbal saja dan sudah isi tentang profil usaha. Dan saya juga baru buat online shop yang gratisan di Tokotok dengan tambahan produk sekitar 150 item. Wah, mohon pencerahannya. Ya, kalau saran saya sih kalau udah ada 150 item di Tokotok, tapi tetap juga dong 150 item di produknya atau di kategori produknya yang di Google Business. Kenapa? Konsistensi Anda lah yang akan membuahkan hasil. Contoh, misalkan kita buka Google Business kita ya. Kita buka Google Business kita. Oke, ini kita buka ya. Lihat dari ponselnya lagi ya. Kita buka, ini kan di sini ada tampilan banyak. Terus pas kita buka itu kita melihat bahwa ada produk-produk kita. Nah, kita tinggal ke profile, tambahkan aja produk-produknya di profile. Di post, di profilnya mana. Oke. Sebentar, ini Baligo, home. Oke, produk. Nah, di produknya ini tambahkan semuanya Mbak Tris. Terus yang pasti adalah setiap 150 item itu pastikan ada value-nya. Atau mungkin saya membuka websitenya dulu ya, website biar lebih bisa mengerti tentang produknya yang Mbak Tris punya. Oke, saya buka Habatus Surati titik lusines.city. Oke, ini saya sudah melihat website Google Business-nya, layanan Iniaga buka hari ini, ada pekan info, ya pure natural, kerba, cocok bagi tubuh, baca selengkapnya. Oke. Nah yang ini saya bilang, kadang-kala kita nggak harus posting sebanyak ini, tapi harus memberi informasi dari value-nya, bukan caranya dan segala macam. Karena di Google Businessku itu ada minimal 90 karakter pertama, itulah kita harus grab interest dan grab attention ya. Mbak Tris mungkin bisa lebih minimalis ya, mungkin ya, info terbaru ini tuh saffron Afghanistan tuh. Mbak Tris lebih diposting tuh lebih menjual ya. Ingat, orang itu mencari value, mencari manfaatnya dulu Mbak Tris, baru mereka mencari harga, baru mereka terutama di Google Business. Mbak Tris itu dulu deh, riset dulu deh, berapa banyak orang mencari saffron Afghanistan. Jadi penulisannya bukan hanya nama produk, tapi nilai manfaatnya. Misalkan apa saffron Afghanistan itu bagusnya buat apa, value-nya apa, nilainya apa. Terus habis itu kopi Vietnam. Nah itu kenapa orang mencari kopi Vietnam kan? Jadi bukan hanya produk ya langsung ini, karena kenapa kalau ini jangan tulis di posting tapi ditulis di produknya Mbak Tris ya. Jadi pas kayak tadi saya informasikan di saya, kalau saya menulis harga nih kayak gini nih, harga dan segala macamnya di produk. Tapi untuk postingan kita masukin ke yang bermanfaat atau nilainya, manfaatnya. Afghanistan, si saffron itu bagusnya buat apa, value-nya apa, nilainya apa, terus kemudian manfaatnya apa, terus kopi Vietnam, kenapa kopi Vietnam ngetop dan segala macam. Jadi sebuah cerita, bukan hanya sebuah jual nih, jual ini, postingannya cuma jual. Jangan. Postingan itu dipakai untuk men-sharing informasi value. Ya mungkin satu postingan 3 value misalkan. Kayak contoh saya nih, saya Instagram saya postingan hanya 3 pertanyaan. Walaupun yang masuk ke dalam pertanyaan itu banyak, saya masukin 3. Jangan terlalu banyak ya. Semoga bisa menjawab. Dan itu si online store-nya itu, si toko.li itu bisa sebagai payment gateway atau pas bayarnya aja. Nah kan keren. Jadi pas diarahkan, ini mungkin ini diarahkannya kemana ya? Order online akan diarahkan ke Tokoli. Pinter, betul. Tapi apakah pas sesuai? Oh kan sih
eh, harusnya di view katalog bisa nggak sih setiap kali salo itu view produk 3,8 juta, honey dan segala macem. Nah, apalagi produknya mahal-mahal ya. Seharusnya bukan hanya mencantumkan nama produk dan penjualan, tapi kenapa orang harus membayar segitu banyaknya? Apa perbedaannya dengan yang lain? Itu value, itu manfaat. Semoga jawaban saya bisa membantu Mbak Tris ya. Oke, pertanyaan kedua. Oh ya, satu lagi. Konsisten ya Mbak Tris, karena kalau tadi bilang ingin bisa lebih cepat antara dua, Mbak Tris pakai iklan atau Mbak Tris konsisten push setiap beli manfaat terus. Dan riset dulu. Kalau untuk yang organik harus riset dulu di Google Trend atau di Keyword Planner. Ada saya linknya tadi di deskripsi video ini ya. Bagaimana cara risetnya dulu. Jadi Mbak Tris bener-bener apa ya, ke target gitu, bukan hanya oh jual produk jual. Jadi kayak orang panik gitu. Jangan panik, sabar. Jadi tapi memang saya tahu bahwa Mbak Tris pengen banget supaya menjual. Ya sudah, kalau gitu harus pakai iklan, nggak mau. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Mbak Endang Wijaya. Saya udah mencoba membuat Google bisnisku, tapi ada kendala untuk alamat toko saya itu tidak bisa dilacak di Google Map. Itu kenapa dan solusinya bagaimana? Satu, saya harus ketahui dulu kenapa, karena biasanya tinggal hidupkan aja GPS-nya si Mbak Endang Wijaya. Nah, balik lagi gini, pertanyaan sama seperti kata dari Pak Bambang. Apakah pernah Mbak Endang Wijaya mengirimkan atau membeli sebuah produk di marketplace dan alamat pengirimannya menggunakan alamat toko tersebut, toko Anda? Pernah nggak? Kalau pernah berarti bisa dan bisa dilacak. Nah, kalau soal peta biasanya nih, mohon maaf tuh, biasanya wanita agak susah untuk menentukan titik peta. Nah, mohon maaf. Jadi mungkin titik petanya yang terdekat aja, atau nyalakanlah GPS-nya ya. Saran saya itu, atau nggak minta bantuan laki-laki yang terdekatnya, karena memang setelah penelitian wanita agak susah untuk membaca peta, tapi kalau laki-laki bisa baca peta, ya mungkin minta bantuan laki-laki sekitarnya. Terus kedua, misalkan Google bisnisku-nya saya hapus. Dihapus? Aduh, jangan. Jika Google bisnisku itu dihapus, itu belum tentu hilang dengan segera. Satu. Kedua, mungkin aja hilang kalau nggak bakalan hilang kalau nggak Mbak Endang Wijaya ngilangin dengan segera. Jadi sering banget kendala. Pernah banyak mitra-mitra UMKM saya, mereka bikin Google My Business, wah gempol. Jadi setiap kali kalau ada masalah mereka bikin baru. Setiap kali ada masalah mereka bikin baru. Tenang. Itu malah menyusahkan kita nantinya. Saya punya teman, dia kemudahan bikin Google Business, alhasil dia ada 3 gitu. Padahal sebenarnya bikin satu, stay with it. Satu itu kalau ada masalah ya tinggal diedit, kalau ada masalah ya tinggal diedit. Udah itu aja. Karena kalau begitu banyak terus habis itu daftar di GoFood atau di GoSend, langsung saya pakai nomor tempatnya toko saya itu tadi. Toko saya tiba-tiba ada banyak toko saya. Bingung kan? Ada duplikasi banyak ya, habisnya kita bikin terlalu cepet gitu loh. Jadi kalau saran saya, jika kita sudah punya Google Business satu, itu dimaksimalkan. Kalau pindah alamat, pindahin aja alamatnya. Kalau kita kontrak tempat baru, pindahin aja alamatnya sesuai dengan kontrak baru. Jangan langsung bikin baru. Kalau bikin baru boleh, tapi langsung delete. Nah, kalau udah di-delete, kalau masih syukur masih ada. Kadangkala untuk di GoFood dan di Gojek, mereka ada adjustmentnya tuh lama gitu, kurang lebih sebulan. Jadi sehingga kalau ada alamat duplikasi, bukan salah saya ya. Ya. Oke, demikian jawaban-jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk. Nantinya saya akan menjawab beberapa lagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan silahkan mau bertanya apa saja tentang online marketing atau tentang aplikasi, tentang apa saja, saya akan berusaha untuk menjawab. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng dan sehingga usahanya Anda atau usaha teman-teman bisa eksis di dunia online. Dan kalau eksis berarti kan bisa ada konversi. Nah, konversi terjadi karena apa? Karena ada konsistensi, trust daripada usaha yang kita lakukan atau
konten-konten yang kita sampaikan. Oke, semoga bisa menjawab. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Saya Krisma Wibowo, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.